mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kita itu mengikuti Ekaristi, kita pasti merasakan sesuatu yang baru, rahmat yang baru, bahkan mendapatkan peneguhan ya. Ada banyak umat Katolik, itu saya yakin bukan umat yang non-Katolik pasti tidak punya pengalaman Ekaristi. Anda dan saya, kita semua ini pasti punya pengalaman tentang Ekaristi. Hanya orang Katolik yang punya pengalaman mengenai Ekaristi dan merasakan sungguh rahmat-Nya, entah diteguhkan, entah dikuatkan, entah diberi petunjuk, entah merasakan kedamaian, bahkan mungkin juga merasakan pengampunan dan juga yang lainnya. Itu ada contohnya, salah satu contoh itu ada anak muda yang bingung karena mendapatkan
dua tawaran pekerjaan yang sama-sama baik, sama-sama tawaran gajinya juga lumayan gitu ya. Bingung aja ini mau milih mana, tanya sana, tanya sini, tanya ini, tanya itu, tanya kokonya, tanya teman-temannya, nggak bisa mutus-mutuskan. Akhirnya dia tanya, "Ma, ini saya harus milih yang mana ini?" Mamanya cuma ngomong, "Kamu pergi misa saja kok, kamu pergi misa." Itu aja. Mama banyak dibantu kalau mau pergi misa itu. Karena mamanya yakin betul misa itu memberikan sesuatu. Dan betul, anak ini pergi misa, ikut Ekaristi, dia mendapatkan petunjuk yang setelah dia renungkan betul, setelah berapa bulan benar saya mendapatkan sesuatu dari Ekaristi. Dia memberikan pekerjaan yang paling baik untuk hidup saya. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rahmat kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi, bagaimana roti itu dipecah-pecah, kemudian dibagi-bagikan kepada para muridnya oleh Tuhan Yesus ini, dialami oleh para murid yang sedang gelisah ya, murid yang sedang kecewa. Ini mereka dari Yerusalem menuju kota Emmaus 100 km sekitar itu, dengan muka murung, sedih, kecewa, karena gurunya, nabinya yang dijunjung tinggi ini wafat di kayu salib. Dan dia juga mengatakan ini dan itu juga, bahwa ada kesaksian bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena dia juga cerita ada wanita-wanita yang pergi 3 hari setelah Yesus itu dimakamkan dan katanya bangkit. Tapi tetap saja mereka ini tidak percaya ya, dengan muka muram meninggalkan Yerusalem. Ya, bahkan mungkin kekecewaan yang luar biasa itu ditunjukkan dari Injil Lukas kita dengar tadi itu. Padahal kami itu merindukan dia itu menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Dipenuhi dengan banyak keinginan, banyak perasaan, banyak kekecewaan, banyak ini, banyak itu, gak karu-karuan. Sehingga Yesus yang hadir itu tidak terasa bagi mereka itu. Dianggap orang lain. Petunjuk-petunjuk Yesus menjelaskan juga yang membuat mereka berkobar-kobar, tapi tidak mengerti betul karena masih terbawa pikiran dan perasaannya sendiri. Baru Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, setelah kemudian mereka makan bersama, Yesus memecah-mecah roti dan membagi-bagikan kepada mereka. Baru mereka sadar, itu Tuhan. Itu baru mereka merasakan sungguh pada saat itu kemudian mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir bersama mereka sejak mulai perjalanan sampai pada saat mereka makan bersama. Terbukalah mata mereka. Ini peristiwa Emmaus yang diceritakan oleh Lukas yang luar biasa, mau menunjukkan bagaimana dengan kondisi di mana mereka sendiri dalam kondisi yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan pikiran, dengan perasaan yang gak karu-karuan itu. Saat bersama Tuhan Yesus, saat roti itu dipecah-pecah, saat Ekaristi itu, ya, baru mereka sadar betul. Dan segala hal yang dikatakan Tuhan Yesus itu baru terbuka semuanya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat dampak dari apa yang sungguh-sungguh dari yang dilakukan Tuhan melalui Ekaristi bagi umatnya. Bagaimana umatnya itu diteguhkan, dikuatkan, diingatkan kembali, diberi penerangan, ya, ditunjukkan apa yang paling benar dan sebagainya. Dan itu terus menerus Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Siapa saksinya ya? Anda dan saya ini saksinya. Kita semua ini pelaku Ekaristi, kita semua ini sungguh-sungguh yang percaya kepada Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya, memberikan dirinya dan memberikan sungguh dan dibuktikan di dalam kebangkitan, kematian dan kebangkitannya bagi kehidupan kita. Maka kalau dikatakan Ekaristi itu menjadi puncak ya, puncak kehidupan umat beriman itu digambarkan. Karena di situ sungguh merasakan bagaimana Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberikan dirinya bagi umatnya dan memberikan rahmatnya tentu saja. Imam-imam, para pastor ini hanya alat dari Tuhan saja yang digunakan bagian dari
karya penyelamatan bagi seluruh umat yang dikasihinya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kekayaan Ekaristi itu yang menjadi milik kita, itu yang diberikan kepada kita. Dalam bacaan pertama dulu digambarkan ya, dalam Kisah Para Rasul itu. Sungguh-sungguh bersama Kristus sendiri jadi perwujudan bagi kita semua bahwa Dia adalah jalan kehidupan yang meliputi aku dengan sukacita. Ini sudah pewartaan sejak perjanjian lama, Daud sampai yang diwartakan oleh Petrus itu. Bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan jalan kehidupan dan di dalam Dia adalah sukacita. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan kehadiran Tuhan yang terus-menerus di dalam Ekaristi, memberikan dirinya dan rahmatnya, itu sebagai anugerah dan tawaran yang luar biasa kepada kita. Tantangan milenial kita saat ini apa? Kita itu kadang jarang untuk melihat itu semua sebagai rahmat gitu ya. Melihat misa Ekaristi itu hanya kewajiban gitu. Ya sebagai orang beriman pantas-pantasnya dari wong Katolik ya misa lah. Ibadah kayak wong liya yang beragama itu kan kita ada ibadah gitu. Ada ibadat. Kalau yang lain sembahyang seperti itu ya saya ini misa gitu aja. Jadi hanya sebagai kewajiban, padahal lebih dalam lagi Anda diajak melihat bahwa dalam Ekaristi itu Allah yang hadir ya, memberikan dirinya dan memberikan segala rahmatnya bagi umat yang membutuhkan gitu. Jadi kita melihat dengan tantangan zaman ini juga bagaimana Ekaristi bukan hanya sebagai sebuah kewajiban saja gitu. Karena rahmat Ekaristi ini sungguh-sungguh mau diberikan kepada Anda dan saya. Itu pengalaman Emmaus bagaimana para rasul. Ya, mereka yang sungguh-sungguh dalam kondisi yang gak karu-karuan itu pun terbuka untuk bisa melihat dengan terang kehadiran Tuhan sendiri, lalu kemudian terbuka. Dan mengetahui betul apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka geluti, apa yang mereka sungguh-sungguh hadapi dan sebagainya. Lain sekali, berbeda dengan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan mereka. Yesus bukan untuk pemimpin politik yang membebaskan mereka dari cengkeraman penjajahan bangsa Romawi, enggak. Tapi lebih dalam lagi, Yesus yang sungguh-sungguh mau untuk menebus dosa umatnya agar bebas dari kekuasaan dosa dan maut itu. Dan kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu, ya maka kehidupan kita ini sisi-sisi hal-hal yang lain itu lalu sebenarnya bukan sesuatu yang paling berat dalam kehidupan Anda dan saya itu. Maka Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil kembali untuk melihat bagaimana sejauh mana saya ini sungguh merasakan Ekaristi itu. Saat Tuhan memecah-mecahkan dirinya untuk kehidupan saya, sungguh saya merasakan kehadirannya, saya merasakan betul bimbingannya, saya merasakan betul perjumpaannya, dan saya merasakan betul sapaannya dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan disinilah kemudian kuasa dari Allah sendiri yang hadir dalam Ekaristi itu yang menjadi sungguh-sungguh berkat bagi kehidupan Anda, bagi keluarga Anda dan sebagainya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini sungguh merasakan kegelapan dalam kehidupan Anda. Saya menyapa Anda sebagai orang Katolik yang merasa bahwa tidak ada lebih-lebihnya kok saya ini dengan umat yang lain. Kami baru merayakan Paskah, mereka sekarang merayakan Lebaran, apa bedanya? Ngerasanya tidak ada apa-apanya, sama aja gitu. Coba kembalilah kepada Ekaristi dan rasakan dengan kerendahan hati. Saya menyapa Anda yang juga mungkin dalam saat ini dalam situasi yang mengalami dilema dalam kehidupan Anda, permasalahan yang berat, situasi yang mencekam, mungkin sampai pada kecemasan dan kekhawatiran akan kehidupan Anda. Rasakan kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi yang memberikan rahmatnya, kekuatannya yang ilahi bagi kehidupan Anda. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semakin menghargai kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi dan sungguh merasakan kekuatan yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita pun menjadi pewarta seperti rasul-rasul Emmaus ini. Pewarta kebangkitan Tuhan, pewarta cinta kasih-Nya, pewarta kehadirannya yang terus-menerus di dalam gerejanya, mulai dulu hingga saat ini,
bagi kehidupan Anda dan bagi keluarga Anda, bagi orang-orang yang Anda kasihi. Berkat Tuhan menyertai kita semua.